Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Dan saya tidak bosan-bosannya selalu berbagi tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi Pinjam Yuk, di mana di aplikasi Pinjam Yuk ini ada tagihan yang sudah telat sekitar 2 minggu teman-teman ya. Sekitar 2 minggu. Nah, seperti apa? Misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Oke, tanpa lama-lama langsung kita bahas teman-teman ya. Oke, nih di sini teman-teman ya, lewat jatuh tempo itu 1.400.000 ya. Jadi untuk 1.400.000 ini sudah plus bunga loh teman-teman ya. Oke, kita coba cek bayar seperti ini. Oke, kita pilih. Nah, di sini ada 3 cicilan teman-teman ya. Nah, cicilan yang pertama ini sudah telat, dan yang kedua ini tanggal 11 Juni 2024 ya. Ini sudah telat juga ya untuk yang kedua. Untuk yang kedua Juni, tapi masih belum ya, tanggal 11 ya, masih belum. Jadi artinya cicilan yang pertama ini yang telat ya. Untuk yang kedua masih belum, yang ketiga masih belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Oke, tagihan 1.400.000 ini sudah plus bunga. Kemudian batas akhir diskon 9 hari. Nah, diskon pelunasan tagihan 19.000 sekian-sekian ya. Oke, kemudian di sini pelunasan total 1.400.000 ya. Nah, di sini tanggal 2 Mei ya. Tanggal 2 Mei 2004. Artinya ini sudah 1 bulan tidak dibayar teman-teman ya. Jadi bukan 2 minggu. Nah, untuk pinjaman awal sebenarnya untuk aplikasi ini sebenarnya ini 1 juta ya untuk pinjaman awal atau pinjaman awal lah. Nah, ini sekarang mencapai 1.400.000 karena sudah lewat 1 bulan. Jadi lumayan besar sih untuk bunganya sih. Ya, jadi lumayan besar teman-teman ya. Untuk pinjaman awal sebenarnya 1 juta, yang masuk itu kira-kira 800 atau 900 ya. Nah, kemudian ini sudah keterlambatan 1 bulan sudah mencapai 1.400.000, bayangkan ya. Nah, ini bahkan untuk stopnya untuk bunga ini kisaran 3 bulan baru stop. Nah, ini kira-kira sampai sekitar 2 jutaan lah teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bang resikonya seperti apa kalau gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Contohnya seperti Abang. Resiko yang pertama yang teman-teman akan terima misalkan kalian telat bayar itu pasti dipastikan diteror ya. Sekarang banyak sekali teman-teman yang telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk ini yang diteror ya. Karena setiap hari itu banyak teman-teman yang WA saya. Bang, gimana ini bang, saya diancam kayak gini bang, gimana ini, saya mau didatangi DC bang, gimana ini, katanya mau sebar data, katanya DC mau datang. Itu setiap hari ya, banyak sekali teman-teman yang telah di aplikasi Pinjam Yuk teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan resiko gagal di aplikasi Pinjam Yuk itu seperti biasa loh teman-teman ya. Seperti biasa gimana bang, ya pasti kalian diteror. Kalian gak usah takut, itu hanya neror aja, nakut-nakuti kalian. Ini baru aja ya 1 mingguan ya, telat 1 minggu itu setiap hari diteror, gak henti-henti. Tapi saya abaikan aja, gak usah, no respon lah buat teman-teman. Jadi kalian ada yang WA, kalian hapus. Ya, ada yang WA hapus, gak usah dijawab, gak usah apa. Intinya kalau kalian gak ada dana ya sudah diam. Kemudian kalau kalian dapat WA kayak apapun, itu ancaman atau teror, itu hanya nakut-nakuti. Ya gertak kalian gitu loh, menghancurkan mental kalian. Pinjol, semua pinjol itu ya cara penagihannya seperti itu agar orang-orang yang telat bayar itu takut gitu loh, panik, kemudian dia harus mencari dana talangan, kan intinya seperti itu ya. Kalian diteror, tapi kalau teman-teman yang nggak takut kayak saya contohnya, saya diteror saya teror balik kayak gitu, itu takut, dari pihak penagihnya takut ya. WA saja sampai sekarang ini sudah nggak berani WA. Waktu telat 1 minggu saya teleponin semua, saya marah-marahin. Makanya saya bilang, makanya Pak kalau nagih jangan suka teror, jangan sering nakut-nakuti ya. Dia akhirnya sampai sekarang nggak ada telepon, nggak ada WA. Bahkan saya WA kemarin, gimana Pak, nggak nagih lagi, nggak neror lagi, dia nggak berani. Bahkan nomor saya yang diblokir sama pihak aplikasi. Nah makanya buat teman-teman yang
telat bayar, intinya kalian nggak usah takut lah ya, nggak usah takut, itu hanya teror aja, nggak bakalan terjadi ada yang namanya sebar data. Ya, sebar data nggak berani, pinjol nggak berani, cuman kalau WA kalian itu hanya nakut-nakuti, geretak kalian agar kalian mencari dana talangan, itu intinya. Semakin kalian takut, ya semakin ditakut-takuti, semakin diteror terus kayak gitu. Saya sudah jelaskan, semakin kalian takut, semakin takutin. Kalau kayak saya diteror, saya teror balik. Kalau teman-teman nggak percaya, kalian bisa cek di VT saya. Itu yang DC-nya saya teleponin, saya marah-marahin. Makanya Bapak kalau nagih jangan sering neror. Ya, seperti itu saya. Kapan Pak? Apanya kapan? Mbak, kalau teman-teman telat bayar, ya pastinya nomor yang nagih itu banyak sekali, lebih dari 10 bahkan, yang berbeda akan WA ke kalian, telepon WA, biar kalian panik kayak gitu. Saran saya ya nggak usah panik kalian. Kalau kalian panik, ganti nomor, itu aja sih jalannya. Ya, mau nggak mau kalian harus jalani karena kalian memang tidak ada dana gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman harus tahu juga, telat bayar kalian kuatin mental, itu aja sih. Syaratnya itu aja, mental kalian harus kuat. Kalau kalian nggak kuat, ganti nomor, itu aja ya. Apakah ada DC lapangannya? Nggak ada sih untuk aplikasi pinjam yuk ini, nggak ada DC-nya ya. DC lapangan nggak ada, cuman adanya DC penagih, DC peneror, ya itu DC, tapi bukan DC lapangan ya. Jadi aman teman-teman ya. Nah ini aja 1 bulan teman-teman bisa cek aja ya, bisa lihat ini 1.400.000, padahal yang masuk uangnya cuma 800 ya kalau nggak salah. Itu sekarang sudah mencapai 1.400.000. Bayangkan hampir separuh nih uang siapa ya kan. Banyak teman-teman yang terjerat pinjol ya karena kayak gini. Ada yang diteror kemudian perpanjang, mau perpanjang, padahal perpanjang tidak akan mengurangi pinjaman kalian, cuman menambah teror. Ya kalau saran saya nggak usah perpanjang, ngapain, kalau udah ada dana ya sudah ya kan, tinggalkan itu. Kalau kalian perpanjang terus sampai kapan kalian ada dana ya kan. Padahal kalau teman-teman telat 1 bulan atau 2 bulan misalkan, kemudian kalian punya dana, nanti akan pelunasan, pasti dari pihak penagih itu ada tawaran suruh bayar pokoknya saja. Bahkan dari pokoknya itu disuruh bayar, kalau masih gak mampu bayar pokoknya, nanti disuruh cicil untuk pokoknya separuhnya kayak gitu. Kalau masih separuhnya nggak bisa bayar, nanti disuruh bayar 3 kali lipatnya, nggak apa, sepertiganya lagi kayak gitu. Nah intinya kalau kalian nggak ada dana ya sudah, tenang aja. Cuman resikonya teror itu aja sih. Kondar apakah dihubungi bang kalau kita telat bayar? Kalau kondar, kontak darurat, itu pasti dihubungi ya. Semua teman-teman yang telat bayar, kalau kontak darurat itu pasti dihubungi ya. Nggak tahu telat 1 hari atau 2 hari atau 4 hari atau 1 minggu baru dihubungi. Tapi intinya kalau kondar, kontak darurat, itu pasti dihubungi teman-teman ya. Jadi seperti itulah untuk resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjam yuk ini teman-teman ya. Jadi aman, cuman teror itu aja. Masalah DC sejauh ini masih aman.